Gila sih. Aku nih baru pertama kali ngeliat awan kayak gini ya. Sebelumnya tuh cuma lihat di pesawat ya. Di sini nih aku bisa lihat langsung gitu ya. Oke. Norak kali kita ya. Norak. Nih, bagus. Kasih jalan dulu. Ya, Nggak boleh direkam. ya. Tutup. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di Circle K dan kita lagi mau perjalanan mau ke Gunung Batur. Sebelumnya welcome back to my channel Devler Story dengan aku David Ramadan, dan di sini aku lagi traveling bareng temanku Wira yang kemarin ke Pacitan. Nih, Wir. Halo. Sama Wisnu, dia lagi mau beli-beli nih. Nah, jadi kita cuma bertiga guys ke Gunung Batur, tapi kali ini vlognya berbeda karena kita akan mencoba video dubbing gitu guys. Jadinya kayak kita tuh dubbing kayak Bung Firsa gitu jadinya. Ya udah kita liatin aja nanti kayak gimana vlognya. Tapi ini yang jelas bukan vlog, tapi ini kayak video dokumentasi gitu guys. Ya, udah beli berapa nih? Yuk. Ya ini kita mau beli minuman dulu. Nah. Buat ke gunungnya. Gimana ya? Beli apa nih? Enaknya Beli Smirnoff atau Topros atau Bintang. ini kayak ini enak nih. Bintang aja yuk. Bintang aja ya. Ambil 3 Wir, ambil 3. Bawa. Setelah membeli bekal untuk hiking ke Gunung Batur, kita melanjutkan perjalanan. Kita berangkat dari rumahku di Denpasar sekitar jam setengah 10. Dan perjalanan ke base camp membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Lama banget sih, tapi dengan memakai mobil Wira, kita langsung los aja. Nggak lupa kita mengisi bensin hingga penuh untuk berjaga-jaga apabila di jalan tidak ada pom bensin yang buka. Maklum, di masa pandemi seperti ini, semua dibatasi. Yang biasanya setiap malam ramai oleh kendaraan, sekarang sudah sepi. Tapi mau gimana lagi, traveler seperti kita tidak bisa dikurung. Karena jati diri kita yang sebenarnya tersebar luas di luar sana, asik. Dan setelah 2 jam perjalanan, kita terpaksa berhenti sebentar karena ada kabut yang menyelimuti jalanan, membuat kita kehilangan penglihatan. Wih, parah banget nih kabutnya. Ya guys, jadinya kita sekarang lagi di tengah jalan ke Gunung Batur dan berhenti sebentar karena di sini kita nggak bisa ngeliat apa karena ada kabut guys. Ini kabut semua nih. Kalau kalian bisa lihat, udah kelihatan nih, tapi bener-bener kabut dan kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini jendela ini udah ketutup sama embun semua nih. Udah nggak bisa ngeliat apa-apa dah. Gimana Wir? Mau lanjut kah? Lanjut. Katanya kita mau turun ke bawah, ya. Dan nggak bisa ngeliat ya. Coba cek situasi. Syukurnya, saat kita melanjutkan perjalanan, kabut sudah mulai hilang dan kita sampai di depan pintu masuk Gunung Batur. Sumpah, di sini nggak ada orang sama sekali. Kita juga bingung apakah Gunung Batur dibuka untuk pendakian apa enggak. Bahkan, saking penasarannya, kita berhenti untuk bertanya-tanya, tapi nggak ada orang yang keluar. Ya, mungkin orang-orang sedang tidur kali ya, karena sudah tengah malam. Jadinya, kita langsung melanjutkan perjalanan hingga tibalah kita di base camp awal pendakian. Wir, kita di mana Wir? Kita sekarang lagi di base camp. Base camp Gunung Batur. Ya, bisa dilihat. Ya. Dia kok kaku sih? Dia Sekarang jam apa sih? ya, jam 12. Jadi kita sependaki jam 3. Karena tadinya awalnya kan kita mau kemah ya. Tapi nggak dikasih kemah di Gunung Batur, jadinya ya terpaksa kita nunggu sampai jam 3 gitu. Nah, apa? Pengalaman ya. Wis, ini baru pertama kali apa gimana? Pertama kali. Iya. Oh iya, buat kalian yang ingin ke Gunung Batur dan berencana untuk kemah, mungkin kalian harus berpikir 2 kali deh. Karena di Gunung Batur ini ternyata dilarang untuk berkemah. Sayang sekali, kita sudah menyewa alat kemah lengkap tapi nggak kepake. Dan untuk tiket masuknya sendiri, kebetulan saat kita kesini tidak membayar tiket masuk. Mungkin karena adanya pandemi ini, jadi tidak ada yang menjaga loket masuk ke Gunung Batur. Oke guys, ini sekarang waktunya jam 12:30. Dan hasilnya kan tadi kita mau berangkat jam 3, tapi karena kita diajak sama
teman-teman yang lain, pendaki lain yang pengen ke Batur juga. Jadinya ya kita berangkat sekarang biar ceritanya bareng-bareng gitu ke puncak. Yaudah, gitu aja. Sekarang kita mau siap-siap dulu karena mau bawa barang-barang yang bener-bener diperluin karena buat menghemat tenaga juga soalnya kesana. Kira-kira sekitar 2,5 jam lah paling lama kalau misalnya dari base camp sini ke puncak Batur gitu. Jadi kita bawa apa aja sih, Ur? Ada tenda, konsumsinya ya itu aja. Nah ini matras guys, jadinya kita pakai matras apa enggak sih man? Nggak jadi. Jadi jadinya buat penuh. bawa tenda aja buat pasang di sana. Siapa tahu bisa gitu, jadinya kita di tenda aja pas sudah di puncak. Dan ada beberapa pendaki lain juga guys di sini, jadi kita nggak sendiri, nggak kelihatan deh. Pokoknya kita nggak sendiri di sini. Nah ini teman-teman yang pengen mendaki bareng kita juga ntar. Dan kita akan mendaki ke atas sana. Dan di sini udah mulai berkabut. Apa? Tenda nggak usah. Gak usah apa? Soalnya Apa? Nggak meyakin kan? ribet tuh Pak. Ya wes, jadinya kita nggak jadi. Ya. Jadinya kita nggak jadi Soalnya bawa tenda. Soalnya kira-kira tidur juga. Bentar. tidur dapat bentar ya. Oke. Siap. Matras gimana? Nggak usah. Matras gimana? Nggak usah. Ini berat. Akhirnya kita sudah sampai guys. Kita sudah sampai. Kenapa tadi nggak jadi? Gimana ceritanya? Ceritain dong, nggak jadi kenapa? Ya, aku mikirnya kalau kita udah di sana tuh, ya anggapnya di atas tuh kayak ya ngapain gitu, sinyal nggak ada, terus tuh ntar dicari monyet. Ya. Jadinya kita berangkat kapan nih jadi? Berangkatnya lagi 1,5 jam lah. 1,5 bilang. jam. Ya. Kita tidur aja dulu ya. Kita tidur lah, bisa main HP juga bisa. Ya guys, jadi sekarang jam 3:30 dan kita akan mau start mendaki. Aslinya kan kita mau start mendaki jam 3, tapi karena kita ketiduran semua dan bangun jam 3:30, jadinya kita akan ngedaki. Dan kita kebetulan paling terakhir, pendaki paling terakhir. Karena yang lain udah pada berangkat semua. Dan di sini berkabut semua cuacanya dan ya nggak tahu lagi nanti di atas kayak gimana. Yang jelas ikutin aja ya. Tak lupa sebelum memulai pendakian, kita mengawalnya dengan doa. Karena sejatinya yang membuat kita kuat adalah doa. Yang membuat kita dewasa adalah masalah. Dan yang membuat kita maju adalah usaha dan kerja keras. Asik. Dan setelah kita berdoa, kita langsung memulai perjalanan. Dan kita disambut hangat dengan anjing yang menggonggong kita. Banyak banget sih. Wadaw, gila. Baru pertama kalinya aku digonggong anjing di gunung. Biasanya nggak ada anjing sih. Trek awal ke Gunung Batur ini didominasi oleh bebatuan dan kerikil. Dan selama perjalanan, kita tidak pernah menemukan petunjuk arah. Alhasil kita berangkat dengan beberapa pendaki lain, alih-alih agar tidak tersesat. Tetapi, belum ada 15 menit, kita dan pendaki lain memilih untuk beristirahat. Sumpah, trek ke Gunung Batur ini ngeselin, karena udah jalannya menanjak dan kita harus menahan pijakan dengan kerikil, yang seringkali membuat kita tersandung. Tapi ini seru banget sih, karena ini pertama kalinya aku mendaki gunung. Ya guys, jadinya ini pertama kalinya aku naik gunung dan dan emang gila sih. Gak nyangka kayak gini. Baru jalan kurang setengah jam itu udah ngos-ngosan, apalagi Wiran yang bawa carrier 10 kilo. Jadi kita harus ada persiapan dulu sih. Gimana, Wir? Wah.
medannya ternyata lumayan. Di sini nih ada berapa jalur sih di Gunung Batur nih? Oh, di Batur nih ada 6 jalur. Dan kita naikin salah satunya gitu ya? Ya, ini jalur umumnya. Tapi sebelumnya kamu naik ke sini nih pakai jalur ini apa enggak? Enggak, jalurnya lain. Masih kuat, Is? Mau mati. Ayo, gas duluan. Yuk, Yuk. Kata Wira, Gunung Batur ini memiliki banyak sekali jalur. Ada sekitar 6 jalur. Tetapi jalur kita sekarang ini adalah jalur umum untuk pergi ke Gunung Batur dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jaman untuk sampai ke puncak. Lumayan dekat dan cocok untuk teman-teman yang pertama kali ingin mendaki gunung kayak aku. Dan setelah berjalan selama 30 menit, kita sampai di pos 1. Dan yang aku heran di sini, jalannya mulus banget. Ada tangga-tangganya. Tetapi untuk sampai ke pos 1 ini, jalannya malah rusak. Dan kita langsung aja melanjutkan perjalanan dan sampailah kita di sini. Ya guys, kita sekarang sudah sampai di pos 2. Ya, bisa ditandai dengan ini sebuah tugu Yang populer. Iya. Sebagai populer. Jadi ini kalau kita mau ke puncaknya tuh kita mau nggak mau lewat sini dulu guys. Kalau misalnya dari jalur umumnya gitu ya. Ya, kalau kita udah ngeliat ini berarti artinya Sudah bener jalannya. ya. Benar ya. Dasar. Di sini ada peringatan dilarang untuk mendekati bibir kawah. Kita semua ngira kalau peraturan ini berlaku untuk nanti, karena kita sama sekali nggak melihat ada kawah. Dan di sini ada 2 jalur yang bercabang. Kita semua mencoba memilih jalur kiri karena tidak ada petunjuk arah sama sekali. Apa boleh buat? Toh, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan yang kita lalui. Ya guys, jadi kita lagi bingung dari jalur nih. Tersesat nih kalau naik. Jadi kita nunggu orang ini aja lah. Baru gas nih. Nunggu teman-teman semua. Dan ternyata jalur kiri merupakan jalur yang salah. Karena jalur kiri ini tidak memungkinkan untuk kita daki. Kita pun harus putar balik ke tempat sebelumnya untuk mengambil jalur di sebelah kanan tadi. Dan yang aku heran, dari awal kita start pendakian itu ada anjing hitam yang mengikuti kita, seolah-olah ingin menunjukkan jalur yang tepat. Kita semua berpikiran positif, mungkin anjing ini adalah penunggu gunung ini, dan kita pun mengikutinya. Dan di tengah perjalanan, Wira menjumpai warung yang 2 tahun lalu dia singgahi saat mendaki gunung ini. Tetapi warung ini sekarang sudah rusak parah, entah karena cuaca buruk atau memang sengaja dirobohkan ya. Aku juga nggak tahu. Tapi tanpa memikir panjang, kita pun melanjutkan perjalanan dengan anjing hitam tadi yang berada di depan kita. Dan aku kaget banget sumpah. Aku akhirnya bisa lihat awan berada di bawahku dan bahkan memegangnya untuk pertama kalinya. Wih, emang pengalaman yang pertama kali nih guys. Gila sih, aku nih baru pertama kali ngeliat awan kayak gini ya. Sebelumnya tuh cuma lihat di pesawat ya. Di sini nih aku bisa lihat langsung gitu ya. Oke. Norak kali kita ya. Norak. Bagus. Kasih jalan dulu. Ya, boleh. Nggak boleh direkam dulu. Ya. Tutupin. Tutup. Keren guys. Udah kelihatan nih mau sunrise. Kita semua langsung melangkah dengan cepat agar sampai ke puncak sebelum sunrise. Dan di setiap perjalanan kita selalu disuguhkan oleh kumpulan awan. Seneng banget rasanya, terlebih lagi untuk aku dan Wisnu yang baru pertama kali mendaki gunung. Ini bakal menjadi pengalaman yang gak bakal kita lupain. Pokoknya kalau kalian traveling bareng Developer Story, dijamin deh seru banget. Ya guys, jadinya akhirnya kita udah sampai di itu puncaknya sih, puncak Baturnya itu. Nah itu, terus viewnya nih belakangnya Gunung Abang. Jadi kita ngeliat Gunung Abang di situ, tapi ketutup kabut guys, jadinya nggak kelihatan tuh. Yang ini nih, tuh ini Gunung Abang namanya nih.
Gimana Wir tadi habis foto-foto? Pengalaman yang tidak akan pernah Terlupakan. Sangat-sangat wonderful. Ya, jadi ini banyak monyet guys. Banyak monyet, kalau di Batur ini terkenal banyak monyetnya. Ini monyet semua nih. Ya. Kita di mana nih sekarang nih? Di Kilimanjaro. itu ada. Kasih lihat pemirsa. Ternyata begini rasanya mendaki gunung. Puncak gunung itu layaknya cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Tapi kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Ada kalanya kita harus naik ke atas dan melihat ke bawah untuk menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta. Biarkan mereka sibuk dalam dunianya. Kita adalah kita. Kelak anak kita akan bangga karena ayahnya adalah seorang pendaki gunung. Tapi walaupun kita pernah mendaki gunung, kita tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Karena sejatinya pendakian adalah pengabdian kecil kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6.42 dan kita masih hunting buat foto. Soalnya nih fotonya spotnya bagus banget dan aku sekarang nggak pakai kamera aku buat foto dan aku pakai kameranya Wira karena kamera Wira iPhone dan aku pengen beli iPhone. Sumpah aku pengen beli iPhone nih. Ada Pro Max. Abis ini kita mau kemana nih kayaknya? Mau explore mana lagi? Explore kemana ya? Danau jadi? Bebas. Bebas. Oke, pokoknya kita full hari ini explore gitu guys ya. Explore Batur. Yo iya. Selain memberikan pemandangan yang mengesankan saat sunrise, ternyata di Gunung Batur ini kita juga menjumpai banyak sekali monyet yang tinggal di puncak. Dan kerap kali monyet ini terkadang mengganggu para pendaki dengan sengaja naik dan mencuri barang-barang yang ada di dalam tas pendaki. Dan gak banyak juga pendaki lain yang kesal, karena beberapa monyet di sini mengganggu mereka. Mungkin monyet-monyet di sini pada kelaparan kali ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini menjadi keunikan tersendiri saat kita mendaki Gunung Batur. Ya hal-hal yang harus kalian waspadai ketika kalian pergi ke Gunung Batur itu monyet guys. Ya. Monyetnya guys. Ya monyet nih. Raja monyet tuh. Ya ini monyet semua nih guys tuh. Itu tuh monyet semua tuh. Nah, pokoknya tadi tuh banyak kali orang-orang dinaikin monyet tuh tasnya pokoknya kayak pokoknya kalian tuh kalau bawa ke sini jangan bawa makanan ya ntar dicolong sama monyet. Nah, ini monyet nih. Ini king. Ya ini monyet nih. Oh, jujur. Ya. Ya ini raja monyet guys. Diambil semua. Kalau tadi pendaki lain yang kena sialnya, sekarang Wira sendiri yang kena sial. Tasnya dia dinaikin monyet dan barang-barangnya dia diambil semua. Barangnya Wisnu juga. Sabun hilang, jas hujan hilang. Emang gini deh kalau di Gunung Batur. Ada nggak buka tadi? Gimana? First experience. Ya sangat menantang. Hilang sabunku guys. Baru beli belum pernah pakai. Ya barusan Wira habis dinaikin monyet. Nah jadinya kita semua giniin tas ke depan gitu guys, biar nggak diambil monyet. Ini monyet banyak kali sih. Kesel dadang monyet. Oleh keluarga siapa nih ya di sini ya? Hilang apa wis tadi? Sabunku hilang. Udah gini dah guys. Kalau di Gunung Batur tuh banyak monyet tuh. Ya guys, jadi sekarang kita mau pulang dulu. Mau balik dulu dan mau explore tempat lain karena udah agak siang dan jadinya agak kurang bagus buat foto. Tapi ini bagus banget guys. Ini baru first experience aku naik gunung ya, bener-bener ngedaki gunung dan dikelilingi monyet. Ya.
Keren dah. Dan ini tas carrier nih. Masa 10 kilo sih, Ber? Enggak 10 kilo kayaknya nih. 5 kilo lebih. 5 kiloan gitu. ya baru pertama kali buat tas carrier gitu ya. Dan aku mau ngasih tahu nih guys. Jadi aku punya merchandise baru, baju The Fleur Story yang baru rilis. Kalau kalian mau beli ya. Kalian kayak banyak follower aja sih. Pokoknya nanti kalau udah 1000 subscriber aku giveaway dah, kalau ada yang mau nanti tak giveaway dah ya. Minta Abid. Ya, keren dah pokoknya. Ntar kalau kita nge-trip bareng pakai ini kayak tour jadinya. Setelah 2 jam ada di puncak, kita memutuskan untuk turun karena udah gak tahan lagi sama kelakuan monyet di atas. Dan yang lucunya lagi, kita membawa alat nesting yang kita sudah sewa sebelumnya untuk memasak saat di gunung. Tapi kita sendiri gak beli gasnya. Pinter banget deh. Tapi yang pastinya, jalan naik ke atas gunung lebih enak daripada jalan turunnya. Kalau jalan turun, kita harus menahan pijakan gitu loh guys. Dan ini capek banget, bener, sumpah. Kalau aku disuruh milih sih, aku lebih memilih mendaki gunung ini daripada harus menuruninya. Karena kerikilnya tuh ngeselin guys. Ya guys, jadinya kita baru setengah jalan. Ternyata tuh lebih enak, menurutku ya lebih enak ke atasnya daripada turunnya. Turunnya tuh kita harus nahan kerikil nih loh guys. Banyak banget kerikil dari atas tuh. Nih. Capek sih enggak, tapi nahannya tuh ngeselin gitu. Nahan batunya tuh ngeselin. Istirahat dulu, istirahat. Tadi. Ya guys, kalian bisa lihat di sana itu ada warung. Nah, itu pos 1-nya. Tadi kita start ya. Tadi kita startnya dari sana. Nah, ternyata dari pos 1 ke pos 2-nya ternyata deket. Kalau dilihat dari mata. Iya. Dan di sini ada view-nya gunung Danau Batur. Ini keren banget sih guys. Katanya ini legendanya ada ini monster. Ya Loch Ness tuh yang ya, gila sih. Oh, yang dinosaurus lah. Ya. Jadi percaya aja Ki. Ya guys, jadinya kita ini yang tadi pertama kali kita start ngedaki itu dari sini. Itu ke sana. Terus ke sana guys, ke sana ya, ke sana. Terus gila cuy. Kita nih di samping jurang ternyata. Kita di samping jurang ternyata. Ini tempat yang kita mau daki tadi. Bisa sih bener aja. Ya, ini jurang guys. Ini kita tadi di sini loh. Kita tadi di sini. Ya, terus ini jurang samping. Wah, emang ini kawahnya. Kita lihat dari atas. Gimana perasaan Anda diam di sini padahal di sampingnya jurang? Santuy. Kalau loncat aku. Itu ada lahar. Oh, ini lahar. Ini lahar, Bro. Coba lihat. Ayo coba lihat. Itu lahar tuh. Ya, lahar. Ya guys, akhirnya kita sampai di peradaban. Ini titik awal kita tadi start, tapi beda jalur. Ya. Jadinya aku udah kayak orang gila sini, lapar gitu ya. Lapar guys. Aku ditinggal sama temanku juga, sendiri aku. Ayo jalan. Harus istirahat. Guys, jadinya aku nih bawa carrier loh. Mereka cuma bawa tas nih. Tapi aku pengen tetap jalan. Keren. Pokoknya kalau kalian sama The Fleur Story itu pasti mengesankan gitu. Soalnya kita nggak cuma traveling doang, tapi kita menikmati alam mas. Akhirnya kita semua sudah sampai di tempat parkir. Wow. Dan kita mau makan guys, karena kita udah lapar banget nih. Udah makan yuk. Sumpah, lapar banget. Wow. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di rumahku dan ternyata kita tidak jadi explore di sekitaran Gunung Batur karena nggak tahu kenapa kan tadi aku tidur tiba-tiba bangun tuh udah sampai pertengahan jalan pulang gitu. Mungkin Wira mau jelasin gitu kenapa ya?
Ya aku kira waktu keluar jalur tuh ke kanan tuh kita udah nemu kayak wilayah batu-batunya tuh. Oh ternyata seharusnya aku ke kiri, di sana ternyata banyak batu-batunya. Ya udah. Ya udah, jadinya kita pulang guys, dan juga kita udah capek banget kayaknya dari tadi tuh. Ya dari tadi aku tidur gitu kan ya. Oke, jadinya ini mungkin vlog terakhir dari kita. Semoga kalau kalian suka bisa di like dan Komen dan juga subscribe. oke, salam Devler.